Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri dari 10 Akuntansi 1 akan menjelaskan ekobis tentang ketenaga kerja. Konsep ketenaga kerja yaitu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang ketenagaan kerja yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama tenaga kerja terdidik yaitu memperoleh keahlian melalui pendidikan formal dan non-formal seperti guru, dokter, dan juga hukum. Yang kedua, tenaga kerja terlatih yaitu memperoleh keahlian dari pengalaman dari latihan seperti montir dan juga sopir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, memerlukan pendidikan dan pelatihan, contohnya buruh, kasar, dan kuli. Kategori tenaga kerja menurut BPS. A. Pekerjaan penuh, mereka yang bekerja selama 35 jam atau lebih per minggu. B. Pekerjaan tidak penuh, mereka yang di bawah jumlah jam kerja normal kurang 35 jam per minggu. Pekerjaan tidak penuh terdiri atas 1. Setengah sadar, mereka yang bekerja atau kurang dari 35 jam atau 35 jam per minggu, mereka yang masih mencari pekerjaan atau dahulu disebut juga setengah menganggur, terpaksa. 2. Pekerjaan paruh waktu. Mereka yang bekerja kurang dari 35 jam kerja normal yaitu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Selanjutnya, angkatan kerja adalah pendidikan perempuan atau laki-laki yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Jadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja. Angkatan kerja dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Pendidikan yang melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh pendapatan yang lamanya bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu sebelum pencacahan atau sensus. B. Penduduk yang selama seminggu dalam sensus tidak melakukan pekerjaan atau pekerjaan kurang dari 1 jam adalah 1. Pekerjaan tetap, pegawai pemerintahan atau swasta yang tidak masuk kerja karena sakit atau mogok karena perusahaan menghentikan kegiatan untuk sementara. 2. Petani, yaitu mengusahakan tanah pertanian dan tidak bekerja karena menunggu panen atau musim hujan. Yang ketiga, orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, dan juga keahlian lainnya. Badan usaha. Pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum ekonomi yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Contohnya yaitu PT Kimia Farma Tbk, 2. PT Kereta Api Indonesia, yang ketiga PT Indofood Sukses Makmur. Macam-macam badan usaha, yaitu yang pertama, ekstraktif. Kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam, contohnya hasil hutan, laut, dan lain-lain. 2. Agraris. Melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Yang ketiga, perdagangan, yaitu kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuk. Contohnya, perdagangan beras yang dilakukan oleh seorang yang membeli di daerah penghasil padi. Industri kegiatan mengelola bahan-bahan baku atau bahan penolong menjadi bahan setengah jadi atau barang siap jadi. Contohnya sepatu, pakaian, baju, dan juga lain-lain. Jasa, yaitu kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya pengangkutan barang, jasa pembangunan. Termasuk golongan yang mencari pekerjaan adalah 1. Penduduk yang belum pernah bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
2. Penduduk yang sedang bekerja tetapi pada saat sedang pencacahan atau sensus sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan. 3. Penduduk yang dibebaskan tugas sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. 4. Keselamatan bekerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja, termasuk di dalamnya adalah lapangan kerja yang sudah diduduki oleh yang masih lowong. Upaya pemerintah untuk mengatasi kekurangan kesempatan kerja yaitu dengan kebijakan sebagai berikut. 1. Menciptakan lapangan kerja baru. 2. Penyebaran penduduk dengan program transmigrasi. Yang ketiga, menggalakkan program padat raya. Yang keempat, mendorong terciptanya usaha baru dari investasi asing. Yang kelima, meningkatkan kemajuan teknologi. Yang keenam, memperbaiki pelayanan bagi warga yang akan bekerja di luar negeri. Yang kelima, pengangguran. Orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Sekian video singkat dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.